disampaikan ya, ahli ini dihadirkan hanya untuk terdakwa Effendi Saputra. Ya. Maksudnya nanti kepentingan beri. Ya. Terima kasih ya. Profesor Dr. Suparji SHMH ya. Kami panggil saudara ahli. Apakah ahli kenal atau ada hubungan keluarga dengan terdakwa ini? Izin yang mulia, ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Apakah ahli sudah sering memberikan keterangan ahli pada pengadilan tipikor? Saya sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli di tindak pidana korupsi. Izin. Apakah ahli sudah membaca surat dakwaan dalam perkara ini? Izin yang mulia, ahli sudah membaca dakwaan untuk terdakwa Effendi Saputra atau alias Asio. Mohon pendapat ahli tentang rumusan delik unsur-unsur pemberi suap dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Apa saja yang menjadi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai suatu tindak pidana pemberi suap? Baik, izin yang mulia, berdasarkan pengetahuan ahli bahwa pasal 5 ayat 1 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa pengelolaan negara ada penyelenggara negara, ada pegawai negeri sipil. Seorang penyelenggara negara, seorang pegawai negeri sipil memiliki kedudukan dan jabatan. Dari kedudukan dan jabatan tadi memberikan kewenangan, memberikan kesempatan, sarana dan prasarana. Pada sisi yang lain juga melekat kewajiban agar terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, dan terwujudnya pemerintahan yang dipimpin oleh penyelenggara negara yang sesuai dengan kewajibannya. Maka kemudian ada larangan kepada siapapun untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di mana pemberian tadi itu dapat mempengaruhi, dapat menyebabkan penyelenggara negara tadi itu melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Kalau diidentifikasi unsur per unsur, maka unsur subjektifnya adalah adanya setiap orang. Terus kemudian perbuatannya adalah memberi. Memberi di sini berarti ada satu proses serah terima. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Nah, pada sisi yang lain adalah objeknya sesuatu. Sesuatu di sini dalam arti luas ya, bisa berupa barang, bisa berupa fasilitas, berupa hadiah dan lain sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adanya satu akibat dari pemberian tadi itu, yaitu bahwa penyelenggara negara tadi itu kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Melihat konstruksi dari pasal tersebut, maka menunjukkan adanya satu tindakan suap menyuap, di mana menunjukkan adanya meeting of mind, adanya satu konspirasi, adanya satu kesepakatan jahat antara pemberi dan penerima dalam rangka mewujudkan tujuan. Satu sisi adalah misalnya yang memberi untuk mendapatkan satu proyek, satu jabatan. Nah, pada sisi yang lain bahwa yang menerima mendapatkan suatu pemberian tadi itu, di mana pemberian dan penerima tadi itu tidak sesuai dengan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Itulah esensi dari pemenuhan unsur pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikenal secara umum sebagai salah satu bentuk suap menyuap. Demikian ya. Baik. Tadi ahli menerangkan ada perbuatan memberi, ada perbuatan menerima. Pada batas mana atau seperti apa dia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya? Baik.
Baik, mohon izin yang mulia bahwa pemenuhan unsur perbuatan memberi akan bisa dikatakan terpenuhi unsurnya jika memang ada perbuatan yang secara sempurna, bagaimana adanya orang yang menyerahkan dan kemudian ada orang yang menerima. Jadi pemberian tadi itu harus dibuktikan ada serah terima, misalnya menyerahkan satu uang, menyerahkan satu hadiah, maka harus jelas secara material ya pemberian tadi itu, jumlahnya, kapan, di mana, dan sebagainya. Jadi dalam konteks konstruksi unsur memberi tadi itu harus secara jelas, harus secara clear adanya proses, ada perbuatan, yaitu serah terima sesuatu yang diberikan tadi. Dengan demikian itu akan bisa memenuhi unsur memberi tadi itu. Tidak bisa kemudian unsur memberi tadi itu ketika pada satu sisi memberi tapi kemudian yang lain tidak ada yang menerima, karena berarti serah terima tadi itu adalah tidak terjadi. Demikian ya. Baik. Dikaitkan dengan perbuatan memberi dan menerima seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dikaitkan dengan teori ajaran kausalitas dalam penerapan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang? Baik, menuju yang mulia, jika dikaitkan dengan teori kausalitas dalam konteks unsur memberi tadi itu, maka harus dilihat hubungan sebab akibat antara pemberian dan penerimaan tadi itu. Artinya apa? Bahwa dalam konteks pasal 5(1) huruf B tadi itu ada motif ya yang menjadi dasar, menjadi penyebab itu. Kemudian ada tujuan yang diinginkan dan kemudian ada akibat. Kalau seseorang memberi dalam konteks pasal 5(1) huruf B tadi itu dalam rangka mendapatkan sesuatu, dalam rangka mendorong agar penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil tadi itu melaksanakan satu perbuatan, satu tindakan atau tidak melaksanakan perbuatan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tadi itu. Ini harus jelas antara pemberian dengan akibatnya tadi itu. Misalnya ketika menerima sesuatu, maka kemudian sang penerima tadi sikapnya berubah, kewajibannya dilanggar dan lain sebagainya. Jadi poin utamanya adalah harus ada hubungan yang jelas, hubungan yang terang benderang yang menyebabkan hubungan sebab akibat antara mengapa memberi dan bagaimana memberinya dan apa akibat atau apa tujuan dari pemberian tadi itu. Hubungan tadi harus nampak. Demikian ya. Baik. Nah kemudian terkait dengan masih perbuatan memberi dan menerima, dikaitkan dengan subjek pelaku, bagaimana pendapat ahli yang dapat dikualifikasi perbuatan itu sudah sempurna dalam penerapan pasal 5 ini? Baik, merizin yang mulia, bahwa berkaitan dengan subjek pelaku, ya, maka pertama tentunya ini menyasar kepada siapapun, yaitu setiap orang yang dalam hal ini sebagai pemberi. Kemudian yang kedua, yang menerima itu adalah pegawai negeri sipil atau kemudian penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tadi itu adalah yang memiliki kewenangan, yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan tadi itu. Dengan demikian bahwa pemberian tadi itu sangat terkait dengan kewajiban penerima tadi itu. Misalnya kalau dalam konteks penentuan pemenang proyek, maka memang harus terkait dengan yang memiliki kewenangan proyek tadi itu. Apakah BPK, apakah kepala dinas, apakah kepala daerah. Jadi tidak bisa pemberian tadi itu tidak terkait dengan kewajiban yang bersangkutan. Artinya pemberian tadi itu sesuatu tadi dimasukkan dalam rangka mempengaruhi supaya punya kewajiban tadi itu tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian yang harus diidentifikasi kepada yang bersangkutan tadi tentang kewenangan yang dimiliki. Kalau ternyata pemberian tadi tidak kaitannya dengan kewenangan, tidak ada kaitannya dengan kedudukan, tidak ada dengan jabatan, ya, tidak ada kaitannya dengan kewajiban,
maka tidak bisa dikualifikasi dalam konteks ya suap menyuap pasal 5 ayat 1 huruf B tadi itu. Jadi poinnya ahli sampaikan bahwa konteksnya pasal 5 ayat 1 huruf B tadi itu harus dilihat tentang kewenangan yang dimiliki oleh yang menerima tadi itu. Demikian ya. Baik. Dari rumusan pasal 5 itu, bagaimana ahli menentukan kualifikasi perbuatan apa saja yang dilarang dan mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Baik, izin yang mulia bahwa unsur kesalahan tentunya adalah sangat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum seseorang. Dalam hal ini, kesalahan seperti apa yang kemudian masuk kategori dari rumusan pasal yang penasihat hukum sampaikan tadi itu? Kesalahan yang di sini adalah kesalahan dalam konteks memberi kepada penyelenggara negara atau penyelenggara negara sipil, di mana pemberian tadi itu dimaksudkan untuk ya mempengaruhi agar tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi sesuatu yang salah adalah ketika yang bersangkutan secara sengaja atau benar patut menduga bahwa dengan pemberian tadi itu menyebabkan penyelenggara negara itu tidak bekerja secara objektif, tapi bekerja secara subjektif karena dipengaruhi oleh pemberian tadi itu. Dengan demikian bahwa hal ini harus dibuktikan, harus ditunjukkan secara nyata bahwa adanya kesalahan yang disebabkan ada pemberian tadi itu dan kemudian ada akibat yang menyebabkan kewajiban tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi kesalahan-kesalahan itu dalam konteks adanya suatu kesengajaan ya, di mana kesengajaan tadi itu bermaksud mempengaruhi penyelenggara negara supaya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Demikian ya. Nah, bagaimana ahli menentukan adanya mens rea dalam diri pelaku tindak pidana? Baik, izin yang mulia. Mens rea sebagai satu niat jahat bisa diidentifikasi adanya kehendak dan pengetahuan. Ada will dan evidence bahwa yang bersangkutan memang menghendaki dan mengetahui untuk melakukan perbuatan jahat tadi itu. Niat jahat tadi itu tercermin bahwa yang bersangkutan mengetahui itu adalah perbuatan jahat, tapi kemudian ternyata dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atau pada sisi yang lain bahwa yang bersangkutan juga tahu itu jahat, tetapi kemudian dia juga menghendaki juga untuk melakukan perbuatan jahat itu. Meskipun kemudian dalam konteks gradasi niat jahat tadi itu ada sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kemungkinan. Tetapi poin utamanya adalah bahwa dalam hal untuk mengetahui tentang niat jahat tadi itu, kesengajaan tadi itu ada dilihat dari pengetahuan dan kehendak tadi itu. Beda konteksnya adalah adanya satu perbuatan karena kealpaan, karena kelalaian, di mana yang bersangkutan melakukan perbuatan karena alpa, karena lalai, dan tidak adanya kehendak dan tidak adanya pengetahuan. Tetapi kalau sudah mengetahui dan kemudian yang bersangkutan menghendaki, kemudian melaksanakan, maka dalam kategori dari mens rea tadi. Demikian. Baik. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan antara mens rea dengan actus reus dalam kesempurnaan suatu tindak pidana pemberian suap? Baik, izin yang mulia bahwa tentunya dalam hal minta pertanggungjawaban seseorang itu tidak hanya yang dilihat pada konteks niat, karena pada utamanya yang diminta pertanggungjawaban adalah perbuatannya, dan kemudian niatnya tadi pemenuhan kesempurnaan dari perbuatan tadi. Dengan demikian bahwa untuk bisa melihat actus reanya tadi itu tentunya harus dilihat perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Misalnya bahwa ketika bermaksud melakukan menyuap kepada pejabat, maka kemudian harus terbukti secara konkret adanya perbuatan menyuap tadi itu. Harus ada actus reanya perbuatan menyuap tadi itu. Misalnya sebelumnya telah terjadi kong kali kong, telah terjadi kesepakatan jahat, ya, maka kalau hanya berhenti di situ tidak bisa kemudian dikategorikan telah sempurna perbuatan jahatnya tadi itu. Maka
itu harus ditindaklanjuti dengan konteks misalnya kalau suap menyuap perbuatan jahatnya adalah berupa pemberian dan penerimaan sesuatu tadi itu dari yang memberi kepada yang menerima, maka disitulah akan melengkapi antara mens rea dan actus rea. Demikian. Tadi ahli menerangkan terkait dengan adanya pertemuan meeting of minds antara pemberi dan penerima suap. Apakah itu menjadi syarat mutlak sempurnanya suatu perkara pemberi dan penerima suap? Baik, izin yang mulia, memang salah satu yang kemudian bisa mendukung pembuktian pemenuhan unsur suap menyuap adalah meeting of mind tadi itu. Adanya satu pertemuan pemikiran, di mana pertemuan pemikiran tadi itu dalam rangka satu untuk mendapatkan sesuatu, pada sisi yang lain dalam rangka juga memberikan sesuatu antara yang memberi dan menerima. Jadi kalau untuk mengatakan suap menyuap tadi itu, maka menjadi salah satu syarat ya ada meeting of mind. Bagaimana dengan diberi, maka kemudian menyebabkan yang menerima tadi itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban, karena tidak akan masuk kategori suap menyuap jika seseorang yang melakukan perbuatan dengan kewajiban tadi itu tidak dipengaruhi karena faktor pemberian sesuatu. Dengan demikian, ahli berpendapat bahwa pada dasarnya meeting of mind tadi menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu syarat untuk bisa membuktikan adanya tindak pidana berupa suap menyuap tadi itu. Karena pada dasarnya kecil kemungkinan suap menyuap kalau tidak ada sebuah negosiasi, tidak ada sebuah transaksi, tidak ada sebuah konspirasi yang itu melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar kewajiban dari penyelenggara negara tadi. Demikian. Nah, apakah meeting of mind itu harus langsung terjadi antara pemberi dan penerima, ada kesepakatan atau komitmen di antara mereka? Ya, dalam konteks kebenaran materi, izin yang mulia, maka meeting of mind tadi itu adalah secara langsung ya antara yang memberi dan yang menerima. Yang kemudian yang menerima tadi adalah orang yang memiliki kewajiban, yang dimana kemudian kewajiban tadi menjadi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya pemberian tadi itu. Meskipun kemudian tidak secara eksplisit ya bahwa itu kemudian adanya pertemuan secara langsung, tetapi dalam rangka perolehan kebenaran materi secara terang-benderang bahwa semestinya antara pemberi dan penerima tadi itu ketika melakukan sebuah kesepakatan itu adalah ada hubungan secara langsung ya. Meskipun kemudian kadang-kala bisa dikonstruksikan ada perantara dan sebagainya, tapi itu kemudian menjadi tidak terang benderang dalam konteks adanya suap menyuap antara pemberi dan penerima itu. Maka ahli berpendapat akan menjadi tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa telah terjadi suap menyuap, maka dibuktikan adanya hubungan secara langsung antara yang memberi dan yang menerima dalam konteks pertemuan, dalam konteks kesepakatan tadi, di mana kemudian menyebabkan tidak dilaksanakan kewajiban dari penyelenggara negara tadi. Demikian. Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi pemberian suap, apakah seluruh unsur formil dan material harus terpenuhi? Baik, izin yang mulia bahwa dalam konteks hukum pidana ya, kebenaran formil, kebenaran material tentunya adalah harus dipenuhi. Nah, pada sisi yang lain dalam hal penegakan hukum termasuk tindak pidana korupsi, aspek substansi, prosedur, kewenangan juga harus baik dan benar. Aspek prosedur, aspek kewenangan adalah cenderung memenuhi kualifikasi dari aspek formil tadi, sedangkan aspek substansi adalah mengangkut aspek kemudian yang terkait dengan kebenaran material tadi. Jadi kalau pertanyaan penasihat hukum, apakah dalam konteks tindak pidana korupsi aspek formil dan aspek material harus dipenuhi sebagaimana mestinya? Tentunya harus dipenuhi, karena satu niat yang baik harus dengan cara yang baik, dengan prosedur yang baik, dengan kemenangan yang baik juga. Jadi tidak bisa kemudian menegakkan hukum
tidak sesuai dengan mekanisme penegakan hukum. Demikian. Baik. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan sifat melawan hukum, formil dan material dalam perbuatan pemberian suap? Baik, izin yang mulia, bahwa secara keseluruhan pada mulanya melawan hukum dalam tindak pidana korupsi itu adalah melawan hukum material, ya. Tetapi kemudian mengingat adanya ketidakpastian dalam konteks melawan hukum secara material itu, maka kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum bahwa dalam konteks melawan hukum adalah melawan hukum formil. Dalam arti harus secara jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar, ya, peraturan perundang-undangan yang kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian secara material menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan sarana prasarana, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, secara material dikategorikan sebagai bentuk perluasan dari melawan hukum tadi itu. Tetapi prinsip dasarnya adalah bahwa demi kepastian hukum harus secara eksplisit, harus secara nyata, kalau melawan hukum tadi ada regulasi, ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Demikian. Baik. Mohon ahli jelaskan bagaimana mengidentifikasi suatu peristiwa pidana itu dilihat dari post factum, factum dan ante factum peristiwanya. Baik, izin yang mulia, bahwa dalam konteks rangkaian tindak pidana itu ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, kemudian yang kedua adalah adanya peristiwa tadi itu, dan kemudian yang ketiga harus ada akibat dari peristiwa atau pasca dari peristiwa tadi itu. Ketika itu yang kedua tadi apa? Ada peristiwa tindak pidana tadi yang punya faktumnya tadi. Terus yang ketiga adalah paskanya. Jadi ini adalah menjadi satu kesatuan yang kemudian bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Di mana ketika mengkualifikasi telah terjadinya sebuah tindak pidana, maka harus ada alat bukti yang menunjukkan persesuaian antara sebelumnya dan terjadinya peristiwa dan kemudian setelah terjadinya peristiwa tadi itu. Bahwa itu adalah merupakan sebuah rangkaian yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian didukung dengan alat bukti maupun kemudian barang bukti. Bahwa tidak boleh terputus ya antara peristiwa sebelumnya dengan sesudahnya, atau kemudian tidak ada kaitan sama sekali. Karena kalau itu menjadi tidak terang benderang adanya satu tindak pidana tadi itu. Mohon izin, poinnya adalah bahwa ketiga waktu tadi itu yang telah jalan, yang kemudian yang sedang berlangsung, atau kemudian pasca berlangsungnya peristiwa tadi itu adalah memberikan satu keharusan adanya kesesuaian, bahwa kemudian motif, perbuatan, tujuan, akibat itu harus menjadi satu hal yang bisa dibuktikan. Demikian. Bagaimana bila dalam satu rangkaian peristiwa itu ada segmen yang terputus? Baik, ketika ada satu segmen yang terputus, ketika ada satu masa yang tidak bersesuaian, maka kemudian di situ menunjukkan adanya keraguan atas kebenaran peristiwa tadi itu. Karena tadi ahli sudah sampaikan, dalam rangka memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya, maka tadi harus ada hubungan yang jelas, hubungan yang nyata antara peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadinya peristiwa tadi dan kemudian akibatnya. Bisa jadi peristiwa yang terjadi bukan karena penyebab sebelumnya atau kemudian sebaliknya. Dan dengan demikian ahli cenderung berpendapat bahwa tidak boleh atau tidak adanya satu segmen yang terputus dalam konteks merangkai sebuah peristiwa tadi. Demikian. Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, katakanlah A seorang pengusaha, B juga pengusaha, ya. Kemudian C dianggap orang yang dekat dengan kepala daerah dan D adalah kepala daerah.
dalam mengikuti proses lelang paket pekerjaan, C meminjam bendera istilah mereka kepada B untuk mengikuti pelelangan. Kemudian C yang tadi orang dekatnya bupati kemudian mengambil uang muka 20% dari proyek. Karena tidak sanggup kemudian meminta untuk B yang melanjutkan pekerjaan. Nah, B melaporkan kepada A, pengusaha tadi, untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya justru A didakwa atau dituduh memberikan suap kepada kepala daerah D melalui perantara C. Bagaimana pendapat Anda? Baik, mohon izin yang mulia, bahwa ilustrasi penasihat hukum tadi adalah berkaitan dengan satu pekerjaan yang kemudian melibatkan 4 subjek hukum: A pengusaha, B pengusaha, C perantara, D penyelenggara negara. Yang kemudian C yang mengambil peran aktif ya, untuk mendapatkan pekerjaan dari itu dengan cara meminjam bendera dari B tadi, tapi kemudian pekerjaan tidak selesai dilanjutkan oleh B, terus kemudian C tadi mendapatkan sejumlah uang sebagai DP dari proyek tadi. Melihat konfigurasi hubungan 4 subjek hukum tadi itu, maka kalau dikaitkan dengan pasal suap menyuap, maka harus ada pemberian yang jelas ya, dari siapa, dari B kepada C atau C kepada D. Nah, di situ kalau melihat ilustrasinya bahwa C mendapatkan sejumlah uang karena DP proyek tadi itu, terus kemudian uang tadi itu tidak sampai pada pemegang kekuasaan, dalam hal ini kepala daerah tadi itu, maka siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tadi itu? Tentunya bukan si A. Karena apa? Karena A sama sekali tidak melakukan pemberian kepada B, kepada C maupun kepada D. Nah, pada sisi yang lain juga si A bukan orang yang mendapatkan pekerjaan tadi itu. Kemudian A juga tidak memiliki hubungan dengan D selaku penyelenggara negara. Dan pada sisi yang lain juga bahwa penyelenggara negara tadi juga kalau seandainya tidak melaksanakan kewajiban juga karena tidak dipengaruhi oleh A tadi, maka ahli berpendapat bahwa dalam hal ini A sebagai pengusaha di mana dia tidak memiliki hubungan dengan D, tidak memiliki hubungan dengan C, juga tidak mendapatkan sesuatu apapun, kemudian juga tidak melaksanakan proyek tadi itu dan juga tidak memberi kepada si C, tetapi C sendirilah yang aktif mendapatkan proyek dan mendapatkan fee-nya tadi itu, maka A tidak bisa dikategorikan, tidak bisa dikualifikasi sebagai orang yang memberi kepada penyelenggara negara, di mana penyelenggara negara tadi kemudian bertentangan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan bahwa memang A tidak ada hubungan langsung kepada D dan A juga tidak ada pemberian langsung kepada D, bahkan A pun juga tidak memberikan uang kepada siapapun. Maka dengan demikian A tadi itu tidak bisa dikualifikasi telah melakukan suap menyuap kepada penyelenggara negara. Demikian ya. Jauh motor. Recording stopped. Oh, sini boleh. Motor. Udah. Pesawat sore jam 7, jam 5 lah ke tempat. Udah.
Numpangnya gede kok. Kalau Baik, terima kasih mulia. Recording in Kami progress. lanjutkan ya, saudara ahli. Melanjutkan pertanyaan kami tadi terkait dengan keterangan ahli. Ada segmen yang terputus ketika C menerima uang tersebut, ternyata digunakannya untuk kepentingan pribadi, tidak ada yang diberikan kepada D. Bagaimana pendapat Anda? Baik, izin yang mulia bahwa segmen terputus penerimaan dari C tadi digunakan untuk kepentingan pribadi. Lima dari A. dari B. Hah? B kan mengalihkan berkas ke proyek ke A. Iya. Ya kan? Ya. Baik, izin yang mulia bahwa tadi di ilustrasi awal C mendapatkan suatu proyek, terus kemudian mengambil D
DP, terus kemudian C tadi tidak sanggup melaksanakan pekerjaan, terus kemudian melimpahkan kepada B, terus kemudian B minta atau lapor kepada A tadi itu, terus kemudian C tadi uang yang diterima tadi itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka permasalahannya adalah terhadap ilustrasi tadi dalam konteks pemeriksaan persidangan ini, apakah kemudian sudah memenuhi kualifikasi pasal 5 ayat 1 huruf B. Maka mengingat ya unsur pasal 5 ayat 1 huruf B tadi itu adalah pemberian kepada penyelenggara negara, di mana penyelenggara negara tadi itu akibat dari pemberian sesuatu tadi itu adalah menyebabkan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau kemudian melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Maka mengingat kondisi atau kemudian segmen yang terputus tadi dan unsur yang terkait dengan pasal yang disebutkan tadi itu, maka tidak bisa kemudian ada pertanggungjawaban kepada si A tadi itu. Karena apa? Karena A tidak memberi kepada C, kemudian C tadi menerimanya juga karena dia meminta DP itu sendiri, dan kemudian si A juga tidak ada mempengaruhi kepada D selaku penyelenggara negara, karena memang uang tadi tidak sampai kepada D, tetapi hanya berhenti kepada C tadi itu, di mana C mengambil kemudian memanfaatkan sendiri. Dan kalau menggunakan pemenuhan unsur pasal 5.1 huruf B tadi itu akan terpenuhi sekiranya misalnya bahwa misalnya B memberi kepada C, kemudian C diberikan kepada D, dan kemudian D misalnya memenangkan proyeknya perusahaannya B yang tidak secara wajar, dan kemudian D menerima tadi bertentangan dengan kewajibannya, kemudian menyebabkan proses penunjukan kemenangan tender tadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kalau ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum demikian adanya, maka itu adalah menjadi pertanggungjawaban kepada C tadi. Tidak bisa dibebankan kepada A, karena A dalam hal ini sama sekali tidak memberi kepada D, kemudian A juga sama sekali tidak mendapatkan ya sesuatu dari proyek tadi itu, dan A bekerja sesuai dengan dalam hal ini B melaksanakan pelimpahan pekerjaan tadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi ini menjadi tanggung jawab mutlak dari si C tadi itu yang menginisiasi proyek, yang mendapatkan fee, dan kemudian memanfaatkan fee tadi. Demikian yang ini. Apakah setiap perbuatan yang dilakukan oleh para pihak itu harus terlebih dahulu disadari atau diinsafi? Misalnya, apakah D terlebih dahulu harus menyadari akan menerima sejumlah uang? Seperti itu. Baik, mohon yang mulia, bahwa untuk bisa memenuhi unsur ya suap menyuap tadi itu, maka kesadaran ya, kesengajaan penerimaan tadi itu adalah menjadi syarat ya. Karena pertama, seorang kepala daerah tentunya proses pemilihannya sudah melalui seleksi yang sangat ketat. Demikian pula ketika akan menjabat sudah ada sumpah ketika jabatan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, pada sisi yang lain juga pasti paham akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, bahwa dalam hal ini untuk bisa mengkategorikan dia telah menerima suap, maka kemudian ada kesadaran penerimaan tadi itu, dan ada kesadaran untuk kemudian melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, kewajiban sebagaimana mestinya, dalam rangka misalnya memenuhi niat, memenuhi tujuan dari pemberi suap tadi itu. Maka pertanyaan penasihat hukum, apakah kesadaran dari penerima tadi diperlukan? Maka diperlukan dalam rangka kemudian mengkualifikasi telah terjadinya suap menyuap tadi. Demikian. Bagaimana jika ternyata D tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa ada sejumlah uang muka atau di proyek yang diambil oleh C? Apakah itu bisa diklaim untuk kepentingan atau untuk D? Bagaimana pendapat Anda? Ya, merizin yang mulia, tentunya apakah ya penerimaan si C tadi itu
bisa diminta pertanggungjawaban juga kepada D, maka tentunya dilihat dari sebelumnya, sebelum perbuatan terjadi. Kalau memang ada perintah, ada kebijakan yang diberikan dengan cara-cara yang tidak benar, maka tentunya ada pertanggungjawaban kepada D tadi itu. Tetapi kalau ternyata ini adalah inisiasi dari C semata, maka kalau misalnya C hanya jual nama, jual pengaruh dan sebagainya, maka konstruksinya justru D adalah menjadi korban, bukan dia yang bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi harus dilihat rangkaian peristiwa yang menyebabkan misalnya C mengambil peran, mengambil inisiasi proyek tadi, dan kemudian mendapatkan B dari proyek tadi itu. Kalau nyata-nyata itu adalah inisiasi C, maka berhentilah pertanggungjawaban dari C tadi itu. Tetapi kalau kemudian ada bukti-bukti yang mengarahkan ada keterlibatan D, maka D dapat diminta pertanggungjawaban. Demikian. Ya, baik. Nah, kemudian masih orang-orang yang sama ya. Ada A, B, C, dan D. A adalah pengusaha, B orang kepercayaannya A, C tadi kontraktor ya, dan D adalah kepala daerah. Suatu hari C meminjam uang kepada A. Kemudian A memberikan pinjaman uang sebagai hutang. Dibuatkan surat perjanjian, dibuatkan kwitansi, dan ada jaminan dari hutang tersebut. Kemudian tanpa diketahui oleh A, si pemberi hutang, si C mau memberikan uang itu, mau menggunakan uang itu untuk membayar hutang kepada D. Bagaimana pendapat ahli? Apakah ini dapat dikualifikasi sebagai pemberian suap dari A kepada D? Baik, menurut yang mulia, dalam hal suap menyuap tadi itu tentunya kan ada tujuan. Salah satu tujuannya adalah penyelenggara negara tadi melakukan perbuatan tindakan sesuai kemauan pemberi suap yang kemauan tadi itu bertentangan dengan kewajiban. Kalau yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi kan satu mekanisme hutang piutang, di mana kemudian ada kesepakatan, ada perjanjian, terus kemudian ada jaminan, maka itu adalah satu hubungan keperdataan. Karena mensyaratkan ada hubungan subjek hukum yang kemudian melakukan perbuatan hukum berupa pinjam meminjam atau hutang piutang tadi itu. Nah, pada prosesnya ternyata C penerimaan dari hutang tadi itu adalah untuk diberikan kepada D selaku kepala daerah. Maka dalam hal ini tentunya adalah menjadi tanggung jawab dari si C kepada D ya dalam hal pemberian tadi itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini bisa dikategorikan suap menyuap, maka ahli berpendapat mengingat tidak ada salah satu perbuatan yang dipengaruhi oleh uang tadi itu atau tidak ada bukti bahwa kemudian menyebabkan kepala daerah itu melanggar kewajibannya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai satu bentuk suap menyuap, tetapi adalah satu murni hubungan keperdataan hutang piutang. Karena sekali lagi dalam hal suap menyuap tadi itu tidak berhenti hanya pemberian dan penerimaan, tetapi harus sampai pada sebuah kelanjutan pemberian dan penerimaan tadi itu berakibat adanya satu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban. Kalau ternyata dari hutang piutang tadi tidak ada akibat tadi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk suap menyuap. Demikian. Ternyata D tidak mengetahui perbuatan C yang meminjam sejumlah uang kepada A, dan kemudian uang yang akan diberikan C untuk membayar hutang kepada D tadi belum sampai dengan jumlah yang berubah-ubah dengan tidak pasti. Nah, kembali pada segmen yang terputus tadi peristiwanya, bagaimana pendapat ahli? Ya, menuju yang mulia, kembali pada jawaban ahli semula bahwa mengingat ya perolehan uang dengan satu kesepakatan hutang piutang tadi itu, terus kemudian itu berhenti kepada penerima uang tadi itu, terus kemudian tidak sampai kepada penyelenggara negara, dan kemudian tidak ada satu perbuatan
yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya, maka tidak bisa dikategorikan ya suap menyuap. Atau dengan kata lain, bahwa pemberi hutang dalam hal ini A yang memberikan uang kepada C tadi itu tidak bisa dikategorikan menyuap kepada si D tadi. Karena kesepakatan yang mengemuka adalah adanya hutang-hutang, dan kemudian hutang-hutang tadi itu digunakan oleh C semata dan kemudian tidak sampai kepada si D. Dengan demikian tidak bisa dikategorikan A adalah menyuap si D, mengingat pemberian kepada D tidak ada dan perbuatan dengan kewajiban D juga tidak ada. Demikian ya. Baik. Nah, ini terkait dengan proses pembuktian di hadapan persidangan. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan keterangan saksi sebagai alat bukti? Apakah berdasarkan yang tertulis dalam BAP atau yang disampaikan di muka persidangan? Baik, izin yang mulia, bahwa ini harus kita cermati tentang implementasi criminal justice system. Ada satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu dari penyidikan, dari penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai kemudian pemasyarakatan. Bahwa ini adalah satu kesatuan, tetapi kemudian tidak berarti semuanya harmoni. Apa yang diberikan oleh penyidik diterima kepadanya oleh jaksa. Demikian pula yang diberikan oleh jaksa kepada hakim di persidangan tidak saja diterima saja, tetapi semuanya adalah ada masa tersendiri. BAP dalam konteks ini ya, ketika dalam penyidikan, kewenangan penyidikan, terus kemudian dalam pra penuntutan, kemudian penuntutan di persidangan, sampai kepada pemeriksaan. Dengan demikian bahwa bagaimana eksistensi saksi di dalam suatu proses pemeriksaan persidangan, maka apa yang disampaikan di dalam persidangan berdasarkan apa yang didengar, apa yang dialami, apa yang kita secara langsung, itulah yang menjadi dasar pembuktian di dalam persidangan, bukan apa yang ada di dalam BAP. Memang BAP menjadi salah satu bahan untuk menyusun dakwaan menjadi bahan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi yang menjadikan pertimbangan majelis hakim adalah keterangan yang terungkap di dalam fakta persidangan. Sehingga jangan sampai kalau kemudian ada kesalahan di penyidikan atau pada proses pra penuntutan terus kemudian diambil itu saja. Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa demi memperoleh kebenaran material, seorang saksi harus diperiksa sebagaimana mestinya di dalam persidangan. Mungkin ya kasus yang sedang ramai sekarang, terbunuhnya Vina di Cirebon, itu menjadi kontrol kita semuanya. Bagaimana kemudian ada satu harmoni yang kemudian ternyata menyebabkan adanya kejanggalan-kejanggalan. Mestinya sekali lagi bahwa proses mekanisme pemeriksaan itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlangsung. Ketika pemeriksaan di dalam persidangan, ya apa yang diperlukan dalam fakta persidangan bukan berdasarkan BAP di dalam penyidikan, itu hanya sekedar sebagai pemandu pengarah dalam proses pemeriksaan persidangan. Demikian ya. Nah, kemudian apakah keterangan saksi dalam BAP kemudian tanpa didengar keterangannya di hadapan persidangan karena tidak ditanyakan dapat diambil alih menjadi fakta hukum? Baik, izin yang mulia, fakta hukum di dalam persidangan adalah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Maka kalau kemudian itu tidak diperiksa di dalam fakta persidangan, maka tidak bisa kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil sebuah putusan. Itu hanya sekedar sebagai satu bacaan, ibaratnya misalnya sebagai sebuah literatur saja, sebagai satu referensi. Tetapi kemudian kalau tidak diperiksa di dalam persidangan, maka tidak bisa dimasukkan menjadi satu pertimbangan. Demikian. Terkait dengan barang bukti, bukan sebagai alat untuk melakukan pidana ataupun bukan merupakan hasil dari perbuatan pidana. Bagaimana pendapat Anda? Apakah mempunyai dasar untuk disita? Baik, izin yang mulia, barang bukti adalah pendukung dari alat bukti. Barang bukti adalah barang
merupakan hasil tindak pidana, barang yang kemudian digunakan melakukan tindak pidana, barang yang ada kaitannya langsung dengan tindak pidana, barang yang diperuntukkan secara khusus untuk melakukan satu tindak pidana, dan lain sebagainya kaitannya dengan barang bukti tadi. Kalau pertanyaannya penasihat hukum, ini barang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, bukan hasil kejahatan, bukan melakukan satu tindak pidana dan sebagainya, maka tidak ada urgensi, tidak ada relevansinya untuk dilakukan penyitaan. Karena apa? Penyitaan barang bukti tadi dilakukan dalam rangka pembuktian, apakah di penyidikan, apakah kemudian di penuntutan atau kemudian di persidangan. Jadi ini adalah barang yang didukung, yang mendukung adalah proses pembuktian. Maka demikian barang tadi adalah memiliki korelasi dengan pembuktian tadi. Kalau tidak ada korelasi dengan pembuktian, maka tidak dilakukan satu proses penyitaan barang bukti tadi. Demikian. Nah kemudian ternyata barang bukti yang disita oleh penyidik tadi sama sekali tidak didalilkan dalam surat dakwaan. Bagaimana pendapat Anda? Baik, mohon izin yang mulia, semestinya barang bukti yang disita tadi adalah dijadikan dasar untuk pembuktian dan dijadikan dasar untuk menyusun sebuah dakwaan, dan nanti akan berdampak misalnya terhadap satu putusan majelis, apakah barang bukti tadi dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara, ya. Maka dalam hal ini kalau ternyata bahwa barang bukti tadi tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dan tidak masuk bagian dari dakwaan, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk pembuktian tadi itu, mendukung pembuktian tadi itu, karena tidak masuk dalam konteks dakwaan dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tadi itu. Demikian. Baik. Bagaimana pendapat ahli? Apa yang menjadi dasar pemidanaan? Dakwaan atau tuntutan? Dan bagaimana jika suatu perbuatan atau peristiwa tidak masuk di dalam dalil-dalil dakwaan? Apakah bisa menjadi dasar pemidanaan? Baik, izin yang mulia, surat dakwaan kan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penuntut yang kemudian memiliki urgensi kepada 3 dimensi. Pada dimensi jaksa adalah sebagai dasar untuk mendakwa dan kemudian memeriksa dan membuktikan, di mana beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Demikian pula dimensi bagi terdakwa, baik melalui dirinya sendiri atau penasihat hukum, dijadikan dasar untuk melakukan pembelaan, karena pada dasarnya terdakwa punya hak untuk melakukan pembelaan. Demikian pula dimensi bagi majelis hakim, dakwaan adalah menjadi pedoman, menjadi panduan dalam proses pemeriksaan persidangan. Dengan demikian dakwaan secara formil maupun secara material harus terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, kemudian lanjutlah pada satu proses pembuktian dan kemudian masuklah pada sebuah tuntutan. Kalau pertanyaan penasihat hukum, tidak ada satu perbuatan yang masuk dalam bagian dari dakwaan misalnya, maka tentunya tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan satu penuntutan, karena ya mestinya antara dakwaan, pembuktian dan penuntutan tadi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena bahwa terdakwa tadi dengan surat dakwaan tadi adalah menjadi dasar untuk melakukan pembelaan diri. Kalau ternyata tidak ada, bagaimana dia bisa membela diri? Kalau tidak bisa membela diri, maka kemudian adalah tentunya bertentangan dengan proses penegakan hukum, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak boleh secara semena-mena dan lain sebagainya. Demikian ya. Kemudian masih terkait dengan dakwaan. Apakah setiap dalil yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan merupakan suatu fakta hukum? Baik, izin yang mulia, bahwa proses penegakan hukum, proses penyidikan, proses pemeriksaan persidangan adalah sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Dengan demikian, bahwa apa yang terurai di dalam sebuah dakwaan adalah sebuah fakta-fakta yang direkonstruksi melalui suatu uraian dan suatu narasi yang didukung dengan alat bukti, yang didukung dengan barang bukti tadi itu. Kalau kemudian
bahwa tidak ada sebuah uraian yang mendukung fakta, maka tentunya tidak bisa kemudian didakwakan, apalagi kemudian dituntut. Jadi penasihat hukum bahwa dalam konteks unsur dakwaan tidak boleh imajinatif, tidak boleh halusinasi atau kemudian sesuatu yang ilusi, tetapi berdasarkan sebuah fakta. Fakta pun tidak boleh diuraikan sendiri, tapi didukung dengan sebuah alat bukti tadi. Jadi itulah yang kemudian dalam rangka menulis sebuah kebenaran materi di dalam proses penegakan hukum pidana. Demikian ya. Nah kemudian setelah proses persidangan berjalan, keterangan saksi-saksi didengarkan di hadapan persidangan di bawah sumpah. Bagaimana jika kemudian ternyata dakwaan keliru terkait jumlah uang, uraian peristiwa, perbuatan yang tidak sempurna? Pada prinsipnya dakwaan tersebut tidak memenuhi pasal 143 KUHP. Bagaimana pendapat Anda? Baik, izin yang mulia, bahwa dakwaan tadi itu kan harus cermat, jelas, lengkap ya. Peristiwanya, waktunya, tempatnya, dukungan alat buktinya, dan lain sebagainya. Kejelasan, kecermatan, kelengkapan tadi adalah menjadi syarat yang penting di dalam sebuah dakwaan. Maka kalau ternyata dalam konteks ini tidak terpenuhi syarat formil ya, berarti kan menjadi cacat formil, dakwaan tidak dapat diterima. Di pada sisi yang lain, kalau kemudian dakwaan tadi tidak bisa membuktikan adanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kepada orang yang didakwa, maka kemudian berarti tidak terbukti perbuatannya, maka bisa berimplikasi ada putusan yang didasarkan bukti yang tidak terpenuhi tadi, dengan demikian adanya satu putusan bebas tadi. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana jaksa mendakwa dan membuktikan. Kalau kemudian tidak membuktikan, maka kemudian menyebabkan ada yang bersangkutan tadi, ya. Kalau ternyata perbuatannya adalah bukan perbuatan pidana, maka disebut menyebabkan putusan lepas. Tapi kalau ternyata dia tidak terbukti sebagai putusan pidana, atau menyebabkan putusan bebas. Demikian ya. Terima kasih Prof. Dr. Suparji SMA. Dari kami cukup ya. Baik, saya Pak sedikit saja. Baik. Tadi itu ahli berpendapat bahwa harus diperiksa dari si pemberi si penerima. Kalau kemudian konteksnya kesadaran yang kemudian dimiliki pemberi ini timbul belakangan, tidak di depan. Maksudnya seperti ini: ketika uang muka itu diambil, si pemberi ini kan baru menyadari, oh berarti tujuannya adalah artinya si pemberi itu kesadarannya, mempunyai kesadaran itu di kemudian hari, kan gitu. Nah, apakah itu bisa menyempurnakan? Baik. Iya. Mengizinkan ya bahwa mensyaratkan satu kesadaran yang kemudian adanya satu niat ya, yang tentunya niat adalah tumbuh ketika akan melakukan suatu perbuatan. Dan niatnya inilah yang kemudian melahirkan kesadaran. Nah, kalau yang kemudian menanyakan bahwa kesadaran tadi adalah timbul ketika sudah adanya perbuatan tadi itu, maka apakah ini bisa dikategorikan, dikualifikasi sebagai satu perbuatan menyuap? Maka dengan menggunakan pertimbangan pemikiran tadi, ahli berpendapat bahwa tidak masuk kategori seseorang yang telah menyuap. Karena apa? Ketika yang bersangkutan untuk dikategorikan menyuap, dia memberikan sesuatu tadi itu punya motif, punya tujuan, punya harapan ya. Misalnya untuk mendapatkan satu proyek. Oleh karenanya, kalau sama sekali tidak ada kesadaran untuk melakukan penyuapan di muka dan kemudian melakukan suatu pekerjaan tadi itu, maka orang yang memberi suap tadi itu
tidak bisa dikategorikan telah menyuap. Atau dengan kata lain singkatnya yang mulia, ahli berpendapat bahwa kesadaran yang tumbuh di kemudian hari setelah terjadinya sebuah peristiwa yang diduga adalah sebagai suap menyuap, maka tidak bisa dikategorikan penyuap tadi adalah memiliki kesadaran menyuap, karena proses perbuatan tadi itu telah terjadi dan kemudian tidak diawali dengan adanya sebuah penyelesaian tadi. Demikian. Walaupun kan bisa saja kalau itu bukan kesadaran, bisa saja dia tidak melanjutkan proyek itu, kan bisa saja kan? Oh karena uang bukannya sudah jatuh, saya tidak jadi melanjutkan untuk mengerjakannya, kan bisa saja. Seperti itu. Tapi ini proyeknya diselesaikan. Artinya dia menghendaki juga apa peristiwa yang terdahulu itu dia iakan, artinya seperti itu. Baik, mohon izin yang mulia, bahwa bagaimana mengidentifikasi satu perbuatan ketika yang bersangkutan mendapat pelimpahan tadi itu, ya, apakah kemudian bisa dikategorikan telah menyuap, ya? Karena tadi yang mulia mengatakan semestinya bahwa penerima pelimpahan tadi itu tidak melanjutkan pekerjaannya karena mengetahui telah ada penerimaan atau kemudian pengambilan DP tadi itu. Maka kalau konteksnya seperti itu, ya saya kira bahwa melanjutkan proyek tadi itu tidak bisa menjadi justifikasi bahwa yang bersangkutan sudah melakukan penyuapan kepada penyelenggara negara. Tetapi perlu dilihat pada konteksnya, mengapa yang bersangkutan itu melanjutkan proyek tadi itu. Bisa jadi justru karena untuk melangsungkan pekerjaan, menyelamatkan kepentingan umum dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi yang mulia, ahli berpendapat bahwa melanjutkan proyek tadi itu tidak bisa secara simplistik menjadi justifikasi bahwa yang bersangkutan terlibat dalam penyuapan kepada penyelenggara negara. Tetapi justru lihat dari perspektif bahwa yang bersangkutan adalah menyelamatkan proyek negara tadi itu. Karena pemegang proyek tadi ternyata tidak sanggup melanjutkan, sehingga justru untuk mengurangi kerugian negara yang lebih besar. Sekali lagi bahwa kalau dalam hal ini penerima pelimpahan tadi itu sudah mengetahui adanya pemberian DP misalnya seperti itu, terus kemudian melanjutkan, tidak bisa secara otomatis dianggap terlibat dalam konteks suap menyuap tadi itu. Apalagi kemudian yang bersangkutan penyelenggara negara yang konon disuap juga tidak ada hubungan langsung kepada penerima pelimpahan perkara tadi itu. Itu pandangan dan pendapat ahli. Kalau suap ini apakah disyaratkan harusnya memberi sesuatunya itu harus nyampe kepada penerima atau bagaimana? Baik, mohon izin yang mulia, memang tidak secara eksplisit ya, di dalam konteks suap menyuap baik di pasal 5, pasal 13 itu nyampe kepada penerima. Tetapi kemudian yang harus diperhatikan adalah bahwa ada satu frase yang mensyaratkan pemenuhan unsur, yaitu adalah penyelenggara negara tadi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, ya, tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi pada dasarnya bahwa tidak ada satu frase yang kemudian mensyaratkan suap tadi itu adalah sampai kepada pihak penerima, tetapi melihat konstruksi pasal suap menyuap tadi itu yang kemudian menyebabkan ada pertentangan dengan kewajiban tadi itu, maka yang penting adalah dari pemberian tadi itu ada pengaruh, ya, pengaruh kepada penyelenggara negara, atau dengan kata lain orang yang diduga menyuap tadi itu memang ada kepentingan dari penyelenggara negara, ada hubungan, ada korelasi dengan orang yang disuap tadi itu. Jadi yang harus dibuktikan adalah bagaimana pengaruh pemberian tadi itu kepada penyelenggara negara tadi. Kalau ternyata orang yang diduga menyuap tadi sama sekali tidak mempengaruhi penyelenggara negara tadi itu, maka tidak bisa dikategorikan dalam melakukan penyuapan tadi. Demikian. Itu ya. Baik. Tadi
ahli memberikan pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan PA mengenai hukum acara. Iya. Sedikit mengenai hukum acara, bisa juga saya minta pendapat. Baik. Ya. Untuk tertibnya acara dan untuk tertibnya sebuah putusan, perkara katakan perkara 1, 2, 3, 4, barang buktinya adalah sama. Kemudian muncul lagi perkara itu 1, 2, 3, 4, di tengahnya perkara lain, kemudian muncul lagi perkara 19 dan 20. Untuk menentukan status barang buktinya itu, untuk menentukan status barang bukti sesuai pasal 194 KUHP, itu apakah bisa di tiap perkara awal atau harus di perkara paling akhir? Karena barang buktinya ini sama, barang bukti perkara nomor 1 dan perkara nomor 20 itu sama, atau di nomor 20 itu ada tambahan. Itu untuk menentukan status barang buktinya itu apakah bisa diputus di perkara 1, 2, 3, 4, ataukah perkara di 19, atau statusnya ditentukan di perkara paling akhir, perkara nomor 20. Baik, mohon izin ya Mulia, bahwa yang utama ya keberadaan barang bukti tadi adalah untuk mendukung pembuktian tadi. Kemudian yang kedua, tentunya dalam setiap perkara tadi barang bukti tadi dapat dihadirkan sebagai barang bukti atas dakwaan kepada seseorang. Terus kemudian yang ketiga mengenai statusnya tadi itu tentunya dilihat dari keberadaan dari barang bukti tadi. Dari masing-masing perkara tentunya adalah memberikan kepastian terhadap status dari barang bukti tadi itu. Misalnya barang bukti A gitu ya digunakan untuk perkara berikutnya. Jadi di masing-masing putusan tadi itu adalah memberikan semacam kepastian tentang kedudukan dari barang bukti tadi itu. Karena bukan berarti ya tidak bisa digunakan untuk perkara berikutnya, tentunya adalah bisa. Atau dengan kata lain, bukan di akhir putusan tadi itu, semua putusan tadi itu, tetapi di masing-masing putusan tadi itu adalah memberikan kejelasan dari kedudukan barang bukti tadi itu. Yang bisa jadi barang bukti tadi dirampas atau barang bukti tadi digunakan untuk pembuktian perkara yang lain. Tetapi masing-masing perkara tadi memberikan sebuah kejelasan kedudukan dari barang bukti tadi. Demikian. Begini, ahli, kalau status barang buktinya dipergunakan dalam perkara lain itu jelas apa. Tetapi kalau dalam tiap perkara itu, misalkan barang buktinya dikembalikan kepada saksi ini, dikembalikan kepada ini, kan sudah tidak, kemudian perkara itu misalnya sudah inkrah, kan sudah tidak menjadi barang bukti lagi harusnya, tetapi sudah terlanjur dilimpah di perkara lain itu menjadi barang bukti. Nah itu apakah harus begitu atau kalau untuk tertibnya aja? Iya. Atau harus akhir? Baik, mungkin yang mulia dalam konteks ya status barang bukti tadi itu, bahwa tentunya kalau dalam hal ini misalnya di awal putusan sudah dirampas misalnya, maka kemudian kan tidak bisa memiliki kedudukan untuk misalnya digunakan alat bukti berikutnya. Maka dalam hal ini mengingat satu kesatuan tadi itu demi tertibnya proses pembuktian tadi itu, maka keberadaan dari barang bukti di akhir dari putusan tadi itu kemudian akan menjustifikasi tentang kedudukan dari barang bukti, apakah dikembalikan atau kemudian dirampas oleh negara. Jadi ahli berpendapat di putusan paling akhir, Iya. perkara paling akhir.
Ya, untuk konteksnya perampasan tadi itu. untuk terkait tertibnya Iya. acara gitu. Iya. Iya. Mengenai barang bukti ini kan apa namanya, kita mengacu pasal 39, Iya. kita mengacu juga pada apa pasal 39 KUHP Iya. yang sudah kami jelaskan. Kemudian apa namanya, undang-undang hak asasi manusia pasal 28 Iya. huruf G Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas. Terakhir ada putusan apa namanya, Kakor Lantas itu, PK-nya Kakor Lantas, di situ juga sudah ada pertimbangan majelis peninjauan kasasi terhadap PK-nya Joko Susilo itu dengan beberapa itu khusus tentang barang bukti itu. Iya. Mungkin dari saya baik ahli ya. Kita kembali ke ilustrasi tadi, Iya. bahwasanya si A memberi suap, yang mana proyeknya diterima dari si C, ya seperti itu ya. Kemudian si C ini adalah kepercayaannya si D. Si C ini dengan si D ini sama-sama penyelenggara negara. Satu anggota DPR, satu bupati, Iya. ya. Nah, jadi karena tidak selesainya proyek dapat dikerjakan oleh si D, si C, dialihkanlah ke si B untuk mencarikan yang bisa menyelesaikan. Itulah si A. Iya. Ya, nah, dalam hal seperti ini, apabila proyek tersebut tidak diberikan asal mulanya dari si C tadi, si A ini tentu tidak bisa memiliki atau melaksanakan pekerjaan, baik itu proyek lama ataupun penyelesaian proyek yang sudah ada. Seperti itu. Oleh karena proyek si C tadi tidak bisa diselesaikan oleh si C, kan dialihkan ke si A, dan si A menyanggupi untuk mengerjakan. Nah, dalam perjalanan waktu, si C ini datang untuk meminta baik namanya apa di hasil atau di proyek itu kepada si A. Sedangkan si A mengetahui kalau tidak dari si C tadi dia nggak akan bisa kerja, maka diberikan lagi. Ya toh? Nah, itu bisa nggak masuk pasal 5 ini? Baik. Karena si C ini penyelenggara negara juga, anggota DPR. Izin ya, Pak. Tadi ilustrasi dari penasihat hukum dengan yang mulia, ada sesuatu yang kemudian perlu ahli dalami ya, bahwa C penyelenggara negara dalam konteks anggota dewan DPRD mendapatkan pekerjaan, terus kemudian tidak sampai menuntaskan pekerjaan itu, terus kemudian tadi melimpahkan kepada B. Jadi melimpahkannya kepada B yang dalam hal ini ya diduga ya atau ditengarai gitu ya sebagai orang kepercayaan dari A. Tetapi bahwa yang menyelenggarakan proyek tadi itu adalah si B ya, bukan si A, karena konteks penyelenggara negara tadi, penyelenggara proyek tadi bisa dilihat dari keberadaan perusahaan, apakah CP-nya, apakah PT-nya. Sebetulnya siapa yang menjadi pengurus di CP tadi? Apakah si A atau kemudian si B atau kemudian siapa yang lain? Ya. Ternyata si A tadi itu tidak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan tadi itu yang melakukan proyek tadi itu. Maka dalam hal ini, maka si A tidak bisa dikategorikan telah menyuap kepada misalnya calon penyelenggara negara dalam hal ini si C sebagai DPRD tadi itu. Nah, jadi
ini harus dilihat tentang konstruksinya, anatomi perkaranya, hubungan ya A, B, C, D tadi itu. Kalau ternyata bahwa yang berperan menerima pelimpahan proyek itu adalah B, maka yang bertanggung jawab adalah B. Dan kemudian ternyata kalau A tidak ada kedudukannya dalam B tadi itu, apakah sebagai direksi, sebagai komisaris, atau sebagai pemegang saham, maka tidak bisa dikategorikan dalam hal ini sebagai pemberi suap kepada si C. Nah, pada sisi yang lain juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyelenggara negara ini adalah dengan kaitan dengan kewajibannya, kewenangan yang dimiliki. Misalnya mengatur proyek, itu kan kewenangan dari eksekutif, ya bukan kewenangan dari legislatif. Mengatur siapa atau kemudian melakukan seleksi tentang siapa penyelenggara proyek, maka dalam hal ini adalah misalnya eksekutif juga, bukan kepada si DPRD tadi itu. Dengan demikian bahwa harus ada kaitannya, korelasinya antara pemberian dengan penyelenggara negara dan kewajiban tadi itu. Tidak semua penyelenggara negara menerima tadi itu dianggap sebagai orang yang kemudian menerima suap, menyalahgunakan kewajiban, padahal bukan kewajiban yang dimiliki secara eksplisit ya, atau kewenangan yang dimiliki secara eksplisit. Memang kemudian muncullah istilah trading influence, perdagangan pengaruh, tapi kan ini kemudian menjadi sesuatu yang abstrak. Jadi mohon izin yang mulia bahwa mengingat konfigurasi anatomi hubungan tadi, C berhubungan dengan B, dan kemudian A tidak ada hubungannya dengan proyek, tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang melanjutkan proyek tadi itu, dan C juga bukan penyelenggara negara yang berkaitan dengan kewajiban proyek, maka kemudian A tidak bisa dikategorikan telah memberi suap kepada si C tadi. Demikian. Ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan yang dipakai B itu punya si A? Baik, mohon izin ya mulia, bahwa dalam konteks organ perusahaan kan sebetulnya ada direksi, ada komisaris, kemudian ada pemegang saham. Ya. Dan kemudian yang mewakili perusahaan tadi adalah direksi tadi, baik pengadilan maupun kemudian juga di luar pengadilan. Jadi disinilah yang kemudian sejauh mana eksistensi dari si A tadi di dalam perusahaan tadi itu. Kalau dia sebagai pemegang saham, terus kemudian ternyata yang melakukan adalah perbuatan dari si B, maka tentunya yang bertanggung jawab adalah kepada si B tadi itu. Di mana kemudian pertanggungjawaban adalah melekat kepada organ dari perusahaan tadi itu. Bahwa pemegang saham terbatas pada tanggung jawabnya pada saham yang dimiliki. Ketika misalnya dalam bentuk ini adalah sebuah perseroan terbatas. Jadi intinya adalah siapa yang melaksanakan, itulah kemudian siapa yang berbuat, itulah yang kemudian yang harus bertanggung jawab ya. Walaupun si A mengetahui. Ya, mungkin yang mulia, konteks mengetahui dalam hal ini misalnya tentunya. Ya maksudnya gini, mengetahui ini itu adalah proyeknya si B, si C. Ya. Ya. Karena apa? Karena kalau si C tidak memberikan proyek itu, si A itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Baik, mungkin yang mulia. Si C tadi melimpahnya kepada si B sebagai penerima pelimpahan perkara. Terus kemudian yang mulia bahwa berpandangan si A ini adalah mengetahui kan, apakah kemudian si A dianggap memberi suap kepada si C tadi itu, maka sekali lagi yang mulia tadi berpendapat mengingat bahwa siapa yang berbuat maka kemudian dia yang bertanggung jawab. Dalam hal ini pengetahuan dalam konteks ada pelimpahan tadi itu, selama kemudian yang bersangkutan tidak ada perbuatan melakukan suap kepada penyelenggara negara tadi, si A tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Demikian. Ya. Ya. Ada lagi dari Mas Arifin? Cukup ya. Cukup ya.